Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Saya yakin saudara sekalian dan Bapak Ibu pasti diberkati oleh Tuhan. Baik, pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar yaitu tentang hidup lebih dekat dengan Allah, atau hidup lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, pemazmur Daud ini menceritakan suatu pengalamannya di dalam kehidupannya ketika dia menghadapi suatu persoalan, suatu kesulitan atau masa-masa sukar di dalam kehidupannya, yaitu dia merasakan suatu ketakutan, dia merasakan suatu kepanikan dalam hidupnya karena dia sedang dikejar-kejar oleh Absalom. Dia ingin dibunuh, tetapi dia lebih dekat dengan Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan sehingga dia mendapatkan suatu kehidupan yang tenang. Dia mendapatkan suatu kehidupan yang aman. Saya yakin dan percaya kita semua sama seperti Daud, di mana kita membutuhkan suatu yang namanya ketenangan, keamanan, ataupun kita bebas dari kekhawatiran maupun ketakutan yang melanda kehidupan kita. Termasuk pada saat ini bahwa dunia termasuk Indonesia ini sekalipun telah dilanda suatu ketakutan yang mengancam banyak nyawa ataupun kehidupan manusia dengan munculnya suatu wabah virus corona yang mengancam kehidupan manusia. Tetapi kita tidak perlu takut dalam hal itu, karena ketika kita bisa lebih dekat dengan Allah, kita bisa lebih punya suatu relasi yang kuat dengan Allah, maka kita akan mendapatkan suatu ketenangan, suatu kekuatan, bahkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kunci daripada hidup mengalami kemenangan? Kunci hidup mengalami kemenangan ataupun kunci mengalami hidup ketenangan di dalam hidup ini adalah yaitu hidup yang lebih dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup ataupun lebih dekat dengan Tuhan? Yaitu yang pertama adalah hidup di dalam doa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal 12 ayat 12 mengatakan demikian, yaitu Roma 12 ayat 12 berkata demikian, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bertekun di dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertekun di dalam doa artinya taat di dalam doa. Sekalipun situasi dan kondisi baik, susah, tenang atau damai, kepanikan pun kita harus bertekun di dalam doa. Mengapa demikian? Karena doa itu adalah suatu sumber kekuatan kita. Karena doa itu adalah menjadi nafas hidup kita. Jikalau kita tidak bernafas, itu artinya sama kita mati. Artinya ketika kita tidak berdoa, maka kita sama artinya mati secara rohani. Saya percaya di dalam ketekunan akan doa ini, setiap orang percaya akan mendapatkan suatu kekuatan. Ya, oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika doa ini kita andalkan, ketika doa ini kita bertekun terus di dalamnya,
Maka di dalam situasi, kondisi apapun yang sedang kita hadapi pada masa-masa ini, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Dan juga yang kedua, mungkin ini menjadi suatu hal yang bisa kita nikmati dan kita bisa rasakan bersama-sama, bersama keluarga, di mana kita sebelum ini kita tidak pernah berdoa bersama keluarga. Kita jarang berdoa bersama keluarga. Melalui wabah yang kita alami di masa ini, kita dituntut ataupun kita mungkin rencana Tuhan dituntut untuk bersekutu dan berdoa bersama keluarga. Yang selama ini kita tidak pernah berdoa bersama keluarga. Tetapi dengan keadaan yang seperti ini tidak kita bisa beribadah ataupun berkumpul bersama di gereja. Kita butuh suatu ketenangan bersama Tuhan. Kita butuh ketenangan bersama keluarga, di dalam doa bersama keluarga, untuk kita bisa memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa itu membuat kita semakin kuat. Doa itu membuat kita semakin teguh ketika kita menghadapi ketakutan dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ketika kita berdoa dan terus bertekun di dalam doa, saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati dan menyatakan mujizatnya, bahkan melindungi kehidupan kita dari segala situasi masa-masa sukar yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Itulah yang pertama, ketika kita bisa hidup lebih dekat dengan Tuhan. Hidup lebih dekat dengan Tuhan, yaitu yang pertama kita bisa hidup di dalam doa. Yang kedua, yaitu bahwa ketika kita hidup lebih dekat dengan Tuhan, yaitu bagaimana kita caranya itu, kita semakin mengenal Allah. Kita semakin mengenal Allah. Saudaraku, ini kunci yang kedua. Kita bisa hidup lebih dekat dengan Tuhan. Kita lebih dekat dengan Tuhan dan kita bisa lebih punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kita bisa punya relasi yang baik dengan Tuhan. Yang kedua adalah yaitu kita bisa mengenal Allah. Orang yang bisa mengenal Allah tentu dia akan lebih dekat dengan Tuhan. Orang yang mengenal seseorang pasti dia lebih dekat dengan orang tersebut. Oleh karena itu di dalam Filipi 1 ayat 6 mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, artinya di sana adalah Yesus ataupun Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, sampai pada hari Kristus Yesus. Artinya di sana adalah kalau Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita mulai dari awal, yang menciptakan kita, yang membentuk kita, yang memelihara kehidupan kita, maka Allah yang kita kenal ini juga akan meneruskan pekerjaannya di dalam kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Apa pekerjaan yang Tuhan kerjakan, yaitu suatu pekerjaan yang baik untuk kehidupan kita dan masa depan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itulah saudara, kita semua jemaat Tuhan harus lebih mengenal Allah lebih dekat. Karena kalau kita bisa mengenal Dia, maka kehidupan kita tidak akan pernah goyah. Kehidupan kita ketika mengenal Allah, kita tidak akan pernah khawatir lagi dalam hidup ini. Yaitu di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33 berkata, tetapi janganlah kamu khawatir akan kehidupan ini. Jangan kamu khawatir akan kehidupan ini, akan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Dikatakan ayat 33, tetapi ayat 33 dikatakan berkata di sana,
tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, Allah itu ketika kita kenal ternyata Allah ataupun Tuhan yang menyediakan segala sesuatu kebutuhan dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan khawatir, jangan bimbang dalam hidup ini. Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita harus mengenal Allah lebih dekat? Supaya apa? Kita tidak akan menyerah dalam kehidupan ini. Jangan menyerah. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14 itu, aku meninggalkan segala sesuatu apa yang di belakang saya dan mengarahkan hidup saya ke depan dan berlomba menuju panggilan surgawi. Artinya di sana itu adalah orang-orang yang mengenal Allah itu akan selalu berjuang dan tidak akan menyerah di dalam kehidupan ini. Sekalipun masalah goncangan kehidupan ini terjadi, akan tetapi dia akan selalu berjuang. Dia tidak akan menyerah, dia tidak akan takut dalam hidup ini, dan berlomba-lomba menuju panggilan surgawi, dan berlomba-lomba menuju suatu pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi jangan takut saudara-saudara terhadap apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Yang ketiga, mengapa kita harus lebih mengenal Tuhan dalam hidup ini? Yang ketiga, ya, karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa selalu bekerja dalam hidup saya dan saudara sekalian. Dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya di sana adalah bahwa ketika kita bisa mengenal Allah, kita percaya bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Di dalam situasi virus corona yang sedang terjadi melanda Indonesia ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan ragu, jangan takut dan khawatir, karena Tuhan punya suatu rancangan yang baik di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini maupun di negara kita ini. Saya yakin dan percaya ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan segala kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Yaitu makanya oleh karena itu ketika kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, yang pertama tadi dikatakan hiduplah dalam doa. Yang kedua dikatakan di sana yaitu semakin mengenal Allah. Yang terakhir yang ketiga adalah yaitu hiduplah bersandar kepada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang bersandar kepada Tuhan adalah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Orang yang bersandar kepada Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Mengandalkan Tuhan. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Yang pertama dikatakan di sana adalah karena kita memiliki hidup yang bergantung kepada Allah. Yohanes 15 ayat 4 sampai 7 berbicara di sana tentang suatu pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, dikatakan di sana, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Karena kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, maka engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jika engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta dalam doa dan permohonan, Tuhan akan berikan. Saudaraku, kita berbuah lebat dan berbuah banyak ketika kita bisa tinggal di dalam Tuhan.
kita bergantung, kita memiliki kehidupan yang bergantung kepada Allah. Ya, karena apa? Kita tidak sanggup menjalani kehidupan ini sendirian tanpa satu pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, supaya kita bisa hidup kuat, tenang, bahkan berbuah di dalam Tuhan, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, bersandar kepada Tuhan berarti di sana mengandalkan Tuhan, yaitu karena kita ini seperti domba. Kita ini adalah domba dan Yesus Kristus adalah gembala kita yang agung. Di mana di dalam Mazmur 23 mengatakan, yaitu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia menuntun aku ke air yang tenang, dan dia tidak akan pernah membawa saya ke dalam lembah kekelaman. Saudara, gembala dan domba ini punya suatu hubungan yang sangat dekat, seperti bapa dengan anak. Gembala akan menuntun terus domba ini, karena gembala tahu domba ini tidak berdaya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai domba, kita harus terus bersandar kepada Sang Gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus, karena kita adalah manusia yang terbatas. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus bersandar kepada Tuhan? Karena masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, perlu harus kita ingat dalam hidup ini, yaitu bahwa rancangan Tuhan ada di dalam tangan Tuhan mengenai kehidupan saya dan saudara. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bersandar kepada Tuhan, karena dialah yang mempunyai masa depan kita semuanya. Saudaraku, biarlah firman ini akan memberkati kehidupan kita dan menguatkan kita, sekalipun kita tidak beribadah ataupun berkumpul di dalam gereja, tetapi kita tetap beribadah di dalam rumah. Dan kita tahu dan yakin dan percaya, di mana kita beribadah, di mana kita juga bersekutu, Tuhan akan berkenan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita dapat menghadapi situasi-situasi yang genting, situasi-situasi yang panik, situasi-situasi yang mengancam, situasi-situasi yang penuh dengan ketakutan. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, firman Tuhan.